Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Rifani Siregar dari SMA Negeri 81 Jakarta sebagai pembicara pertama pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi mosi dari Dewan Juri, yaitu di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Penerimaan mahasiswa baru ini yang saya maksud adalah melalui jalur SNMPTN ke kampus-kampus perguruan tinggi negeri atau PTN, dan hanya melalui indeks integritas sekolah, yaitu pengukuran kinerja institusi sekolah, dan indeks kejujuran siswa, yaitu pengukuran kejujuran siswa selama belajar di sekolah. Dan di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yaitu Indonesia. Mengapa ini penting untuk dibahas oleh kita? Karena ini menentukan siswa-siswa yang diundang ke PTN. Apakah kita hanya menilai berdasarkan nilai yang tertulis di rapot atau berdasarkan kejujuran dan karakter dari siswa tersebut? Apakah kita akan memberi celah untuk mencetak koruptor-koruptor baru atau tidak? Menurut saya, mengapa penerimaan tepat dilakukan melalui indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah? Karena yang pertama adalah apabila melalui nilai itu bisa dimanipulasi oleh sekolah. Sudah jadi rahasia umum bahwa sekolah kerap kali mengatur nilai-nilai yang dari siswa-siswa mereka. Nilai-nilai ini diatur agar grafik dari nilai siswa itu dari semester 1 sampai semester 5 selalu naik, agar dilihat oleh PTN-PTN dan siswa tersebut diundang melalui jalur SNMPTN. Apabila dicek secara rutin kinerja dari suatu sekolah, maka indeks integritas sekolah tersebut dapat dinilai. Apabila sekolah tersebut ternyata tertangkap mengatur dan memanipulasi nilai dari siswa agar grafiknya naik, maka indeks integritas sekolah tersebut tentu saja akan rendah. Namun apabila sudah terbukti bahwa memanipulasi nilai, namun ternyata masih diberi kesempatan untuk masuk SNMPTN, tentu saja ini bertolak belakang dengan masalah yang dihadapi, yaitu banyaknya koruptor di pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, menurut kami, bahwa jalur SNMPTN seharusnya memperhatikan indeks kejujuran dan indeks integritas, bukan nilai. Lalu yang kedua adalah nilai rapot bisa didapatkan dari kecurangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa jalur SNMPTN memperhatikan nilai rapot siswa dari semester 1 sampai semester 5. Namun, nilai rapot belum tentu murni. Kenapa? Sudah jadi seperti yang kita tahu bahwa korupsi dimulai dari masa kecil, sering mencuri orang tua ataupun sering mencontek. Itu dasar sosiologinya, yaitu mulai dari penyimpangan kecil. Kecurangan ini bisa saja berbentuk yaitu pencontekan. Koruptor pasti bermula dari siswa yang sering mencontek, karena menyontek dan korupsi sama prinsipnya, yaitu mengambil hak orang lain atau kerja keras orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Tentu saja apabila kita memberi jalan untuk siswa-siswa yang hasil menyontek yang dinilai dari indeks kejujuran siswanya rendah dan mengundang mereka masuk ke PTN-PTN bergengsi, tentu saja ini akan membuat mereka merasa bahwa melakukan hal-hal ilegal untuk keuntungan diri sendiri itu merupakan sah-sah saja. Dan ini akan memperparah masalah banyaknya koruptor di pemerintahan. Lalu juga sudah jadi rahasia umum bahwa guru sekolah sering memberi les kepada siswa-siswa mengenai untuk berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sekolahnya yang diajar, dan memberi soal-soal ulangan yang akan diulangankan untuk menjadi latihan siswa tersebut. Dan juga guru ini juga malah mengatur nilai siswa tersebut. Tentu saja ini merupakan jalan-jalan untuk membuat bibit-bibit koruptor. Bahkan Ketua KPK Agus Raharjo sudah melarang praktek ini, dikarenakan ini sama saja prinsipnya dengan penyogokan. Kenapa? Karena dengan siswa membayar ke guru-guru sekolah untuk memberi mereka les dan memberi mereka pelajaran dan nilai, ini sama saja dengan menyogok guru itu agar memberikan soal-soal ulangan dan memberikan nilai-nilai bagus dengan bayaran les tersebut. Tentu saja itu
tidak tidak tepat terkait dengan masalah yang kita hadapi. Lalu juga yang ketiga, orang pintar di Indonesia ini banyak, namun orang jujur hanya sedikit. Itu kenapa koruptor banyak, karena koruptor itu adalah orang-orang pintar yang salah jalan, yang tidak memiliki karakter kejujuran. Karena kepintaran itu bisa dilatih, bisa diajarkan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Namun kejujuran itu sulit untuk didapatkan apabila dari kecil sudah dididik untuk melakukan kecurangan seperti menyontek. Karena pintar tanpa rasa jujur seperti saya bilang tadi adalah menciptakan koruptor. Seperti kita ambil contoh Gayus Tambunan yang merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, yaitu sebuah perguruan tinggi yang cukup bergengsi. Namun meskipun dia pintar dan lulus dengan nilai yang bagus, dia merupakan lulusan terbaik, tetapi dia tidak memiliki karakter kejujuran. Akhirnya dia mengkorupsi uang negara dengan jumlah yang sangat besar dan bahkan bisa kabur dari penjara dan pergi jalan-jalan ke Bali. Itu menunjukkan kepintaran dia namun tidak memiliki kejujuran. Makanya oleh karena itu, untuk memperbaiki tingkat korupsi kita butuh orang-orang yang jujur, karena tingginya koruptor bukan krisis kurang orang pintar, namun krisis kurang orang bermental jujur dan berintegritas. Oleh karena itu, untuk memperbaiki tingkat korupsi yang dihadapi Indonesia, maka kita butuh orang-orang jujur, orang pintar dan jujur agar dapat memimpin negara ini menuju ke langkah yang lebih baik lagi. Maka saya simpulkan bahwa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah langkah yang tepat dan baik untuk mereformasi tatanan pemerintah yang penuh oleh pejabat-pejabat korup. Jadi penerimaan melalui indeks integritas dan indeks kejujuran adalah sangat benar untuk mengurangi tingkat korupsi baik di pemerintahan maupun di swasta, agar negara Indonesia dapat maju ke arah yang lebih baik. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.